Oke, tujuan gue nggak pernah berubah. Gue harus jadi orang kaya. Tapi sekarang gimana caranya ya gue bisa kaya? Duh, apa gue harus deketin cowok kaya di sekolah ini? Tapi kan nggak ada yang bener-bener sultan banget di sini cowok-cowoknya. Duh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Putu Kiem. Anak-anak, hari ini kalian akan kedatangan murid baru ya. Wow, ada murid baru ya, Bu? Hah, murid baru? Siapa tuh? Iya, akan ada murid baru. Ayo Annabel, masuk. Silahkan perkenalkan diri kamu. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, aku Annabel. Hai Annabel. Hai. Buset, namanya kayak boneka hantu. Hus, Samsul. Maaf. Oh, itu anak barunya. Aduh, culun banget sih. Kayaknya gak setara deh kalau temenan sama gue. Gue kan cantik. Annabel, kamu kenapa pindah ke sini? Aku pindah karena sekolah yang ini lebih dekat dari rumah aku. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Annabel. Nah, ada satu murid baru lagi ya, anak-anak. Wah, ada 2 toh murid barunya. Waduh, satu lagi murid barunya cewek lagi atau cowok nih? Ibu panggil ya. Ayo, Axel, silahkan masuk, perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Axel, gue pindahan dari Amerika. Hah? Amerika? Pindahan dari Amerika? Hah? Dia pindahan dari Amerika? Berarti dia kaya raya dong, ya ampun. Axel, kenapa emangnya pindah ke sekolah ini? Gue pindah dari Amerika ke Indonesia karena sekarang bisnis orang tua gue ada di Indonesia. Wow, bisnis apa tuh? Udah ya anak-anak, nanti saja pada saat istirahat kalian ngobrol-ngobrol lagi dengan Annabel dan Axel. Oke, Axel, Annabel, silakan kalian boleh duduk ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oh iya, Axel, ini papa kamu membawakan oleh-oleh dari Amerika sebagai tanda perkenalan. Ibu disuruh untuk membagikan ke seluruh anak-anak di kelas kamu ya. Oh, iya Bu, silahkan dibagiin aja. Wah, kayaknya bener deh. Si Axel ini orang kaya. Gue punya rencana yang bagus nih kayaknya. Jadi, kayaknya si Axel kaya banget ya. Iya Berti, kaya banget dia. Kayaknya dia cowok yang paling kaya deh di sekolah kita sekarang. Bisa jadi. Kita lihat aja nanti. Ini anak-anak, ibu bagikan ya satu-satu. Hah? Dikasih jam tangan? Habis berapa uangnya? Ngasih jam tangan kayak gini satu-satu buat anak-anak di kelas. Wow, jam tangan ini kan mahal banget di Amerika. Waktu itu aku sama papi aja mau beli tapi gak jadi. Tapi papanya Axel beli jam tangan mahal ini buat anak-anak satu-satu di kelas. Kayaknya Axel ini sultan deh. Kelihatan mahal banget ini jam tangan. Tuh kan, dia bisa ngasih jam tangan mewah kayak gini ke anak-anak satu kelas. Ya ampun. Axel, sebagai tanda perkenalan kamu ke guru dan juga teman-teman kamu, sepertinya ini mahal sekali. Kami tidak bisa membalas kebaikan kamu. Biasa aja kok Bu, itu emang papa saya mau ngasih. Lagian gak ada maksud apa-apa kok Bu. Kita ikhlas kasihnya, jadi tenang aja Bu. Ya ampun, baik sekali kamu. Terima kasih banyak ya Axel. Wow, kayaknya Axel orangnya baik deh. Aku sepertinya
jatuh cinta pada pandangan pertama deh sama dia. Ya ampun, si Excel kayaknya kaya raya alias tajir melintir deh. Di sekolah ini belum ada cowok yang tajir. Oke, kayaknya gue harus deketin Excel nih. Supaya gue bisa kecipratan kekayaan dari dia. Saatnya gue harus merhatiin Excel dan cari tahu tentang Excel. Ayo Lenong, lo pasti bisa. Akhirnya papa batalin kerja sama bisnis sama temennya yang ternyata temennya itu adalah papanya Lenong. Dulu papanya pernah bohongin papa. Sekarang anaknya yang suka ngerjain aku di sekolah. Untung aja nggak jadi. Vanessa, papi kaget banget loh pas tahu kalau ternyata anaknya temen papi itu yang ngerjain kamu di sekolah. Iya, mami tahu dari papi dan kaget banget Vanessa. Bisa-bisanya ya Vanessa ada orang kayak gitu. Pas tahu orang tua kamu supir bajai, dia langsung ngerjain kamu di sekolah. Padahal supir bajai itu pekerjaan yang mulia. Makanya papi, mami, tante, untungnya papi nggak jadi kan kerja sama-sama dia. Itu juga aku kaget banget pas ngelihat papanya temen aku itu. Aku langsung sadar, ternyata dia temen papi yang bakalan kerja sama-sama papi. Pas ngeliat dia, kamu inget foto mami sama papi yang pernah mami papi kasih unjuk ke kamu itu ya? Iya Mi, aku kaget itu. Ya udah Kak Leo, yang penting kamu terhindar dari orang jahat kayak Burhan. Iya, kamu bener Rebecca. Apalagi pas tahu kalau anaknya si Burhan itu yang ngerjain Vanessa. Aku bener-bener gak terima. Vanessa, kamu jaga diri baik-baik ya di sekolah. Iya, Pi, kalau soal itu, Papi tenang aja ya. Aku bisa jaga diri kok. Iya, Papi percaya sama kamu. Iya, Pi. Ya udah, sekarang mendingan kamu habisin uang jajan kamu, Vanessa. Iya, ini aku mau ke Korea kok. Yaudah ya, bye Mami, Papi, Tante Rebecca. Bye, Vanessa. Mama, Papa, kok bisa sih Mama sama Papa itu gagal kerja sama bisnis sama salah satu sultan terkaya di Indonesia itu? Aduh, Mama, Papa gimana sih? Papa juga nggak tahu, Lenong. Tiba-tiba aja teman Papa batalin dan bilang tertarik sama bisnis lain. Tertarik sama bisnis lain dan dia nggak mau modalin bisnis Papa gitu? Iya, itu alasan dia batalin. Ini semua juga di luar kendali Mama Papa, Lenong. Tiba-tiba aja dibatalin. Aku itu udah umumin ke teman-teman, tau gak sih di sekolah? Kan Mama sama Papa juga yang nyuruh aku untuk ngumumin kalau aku bakalan jadi salah satu sultan terkaya di Indonesia. Dan sekarang gak jadi kayak gini. Ya udahlah Lenong, teman-teman kamu di sekolah kan juga nggak ada kan yang sampai sesultan kamu. Iya, kamu kan tetap paling sultan di sekolah Lenong. Tetap aja aku malu karena aku udah umumin. Iya, maaf ya Lenong. Kan Mama sama Papa juga nggak tahu kalau tiba-tiba dibatalin kayak gini. Padahal kemarin itu teman Papa itu udah yakin banget mau kerja sama bisnis sama Papa. Iya, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir nggak masuk akal aja. Kenapa dia baru ngabarin? Dia kan bisa kabarin kita kemarin-kemarin kalau emang dia tertarik sama bisnis orang lain. Ya nggak ada alasan lain lah. Udah jelas berarti bisnis yang Mama sama Papa mau buka itu jelek. Dan bisnis orang lain itu dia lebih tertarik karena bisnisnya lebih bagus daripada bisnis Mama dan Papa. Aduh, Mama sama Papa gak bisa ngomong lagi apa sama dia untuk jadiin kerjasamanya. Lenong, asal kamu tahu ya, Papa kamu itu udah ditolak mentah-mentah sama dia. Papa kamu belum selesai ngomong aja di telepon, teleponnya udah dimatiin sama dia. Makanya Mama sama Papa itu jangan bikin aku senang di awal doang. Katanya aku bakal jadi sultan paling kaya di Indonesia lah apalah. Sekarang coba lihat, gak jadi kan? Cuman dikasih harapan palsu. Udah, aku pusing banget deh. Yaudah Mama, minta uang dong 1 juta tambahin. Emang uang 5 juta yang kemarin Mama Papa kasih ke kamu udah habis? Iya udah habis, makanya aku minta. Besok aja deh ya Lenong, sekalian sama uang jajan sekolah kamu. Mama sama Papa lagi pusing. Ih, kesel banget sih. Semua rencana gak ada yang berjalan lancar. Bisa-bisanya mama papa gagal kerja sama salah satu orang terkaya di Indonesia itu. Gue udah gak mood banget, kacau. Padahal gue udah berpikir gue bakalan jadi salah satu sultan paling kaya di Indonesia. Ih, capek banget deh hidup miskin kayak gini. Aku tuh capek selalu pura-pura kaya di depan teman-teman yang lain. Tapi kalau sampai mereka tahu aslinya tuh aku miskin kayak gini, mau ditaruh di mana harga diri aku? Pokoknya aku harus tetap kelihatan kaya di depan mereka, gimana pun caranya. Lenong, Bapak mau berangkat nih ke pasar.
Lenong. Iya, Pak. Oh iya, aku tahu gimana caranya aku bisa dapetin uang yang banyak dari Bapak setiap bulan. Supaya aku bisa terus tetap kelihatan kaya di depan teman-teman. Bapak, Bapak jalan dulu ya ke pasar. Pak, Lenong boleh nggak cerita sesuatu sama Bapak? Iya, Lenong, kamu kenapa? Ngomong aja sama Bapak. Lenong bingung banget, Pak. Pihak sekolah mewajibin seluruh siswa untuk les bahasa Inggris di luar sekolah supaya nilai ujiannya bagus. Tapi Pak, biaya lesnya itu dibayar setiap bulan dan harganya mahal banget, Pak. Emangnya berapa, Lenong, kursus bahasa Inggrisnya? Per bulan biaya kursus bahasa Inggrisnya 10 juta, Pak. Apa? 10 juta? Mahal banget, Lenong. Iya, Pak. Lenong tahu itu mahal banget. Makanya Lenong gak enak mau ngomong sama Bapak. Ya udah, Pak. Gak usah dipaksain, Pak. Lenong gak apa-apa kok gak ikut. Gak apa-apa nilai Lenong jelek. Kagak, Lenong. Pokoknya kamu juga harus ikut kursus bahasa Inggris itu. Bapak bakalan cari uang kemanapun demi sekolah kamu dan demi supaya nilai kamu itu bagus. Kamu kagak usah pikirin apa-apa ya, Lenong. Itu udah jadi tanggung jawab Bapak sebagai orang tua kamu. Hah? Serius, Pak? Lenong ikut aja les kursus bahasa Inggrisnya. Iya, Lenong. Kamu ikut ya. Nanti kamu daftar. Bapak bakalan cari kerja tambahan buat biayain les bahasa Inggris kamu. Hah? Ya ampun, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya, Lenong. Sama-sama. Ya udah ya. Bapak berangkat dulu ya ke pasar. Yes, berhasil. Gue bakalan dapat uang yang banyak setiap bulannya dari Bapak. Terserah deh tuh, Bapak mau kerja apaan kek. Gue gak peduli. Yang penting gue bisa punya banyak uang buat gue pamerin ke teman-teman gue. Pinter banget sih kamu, Lenong. Bu, Bapak lagi bingung banget, Bu. Bapak harus cari uang tambahan kemana lagi ya, selain dari dagang di pasar. Hah? Uang tambahan buat apaan, Pak? Lenong, Bu. Dia harus daftar les bahasa Inggris wajib dari sekolahnya, Bu. Dan butuh biaya 10 juta per bulan. Apa, Pak? 10 juta? Pak, uang dari mana bisa dapat sebanyak itu, Pak? Gak apa-apa, Bu. Ini semua demi masa depan Lenong. Kita sebagai orang tua harus berusaha sekuat tenaga, Bu. Supaya Lenong bisa sekolah dan dapat nilai bagus. Ya, tapi bagaimana, Pak? Oh iya, Pak. Atau Bapak mau narik bajai lagi kayak dulu? Bajai kita kan masih ada, Pak, di rumah. Oh iya, Bu. Ibu bener. Bapak bisa dagang di pasar. Habis itu Bapak bisa langsung narik bajai lagi, Bu. Semangat ya, Bu. Bapak harus berjuang demi masa depan Lenong, Bu. Iya, Pak. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Semangat nyari duit buat kursus bahasa Inggris Lenong.